Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kengandut jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati sahibul majlis al-akhina al-mukarram Tuan Guru Haji Jalaluddin Asy-Sya'rani Abdul Jalil, ya pasangan beliau. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya baru cukup doa baik yang lain nggih ya turkan alul ustaz one muka hadir janji ka ceramah soal saran ceramah niki para jamaah lamun waseke mabar itu luar biasa penyampaian syahdu andi na arak kapal liwat je tedem wah pelinggi si alus bahasa beliau muntian juga kasar bahasa dia. Namun beliau ia tak terkenaran soleh. Oh, sempat kita turun hadis kun kitab satu parangaran kitab Mafahim karangan Syekh Sayyid Abdullah Syekh Sayyid saya orang abuya itu Tuan Guru bahasanya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Masyayikh Salatiyah. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha la yadfa'u bil muslimi shalihi an mi'ati ahli baitin min jiranihil bala. Aneh, bukan dengan soleh nani. Nabi kena hadis niki para jamaah, sesungguhnya Allah menolak bala satu takut nani ini COVID-19. Sesungguhnya Allah menolak dengan hadirnya seorang muslim yang soleh an mi'ati ahli baitin, 100 kepala keluarga, 100 kepala rumah tangga, ya min jiranihil bala. Lamun arak tenggubuk situ sekek doang dengan soleh, arak jaminan ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bala itu akan tertangguhkan. Dengan perlu temiak Tuan Guru makin para jamaah bilang gubuk, bilang dasar sak dengan soleh-soleh para beliau baru itu menolak bala, menjamin kepada 100 kepala rumah tangga. Musranglit alhamdulillah pihak-pihak keluwe ini kan. Musaran Tuan Guru para jamaah sekalian ampurat yang negeri Tuan Guru baru terkena wajib satu parangaran sembahyang tahajud. Pelingin saat tahajud adik wah Tuan Guru. Soal kembali para jamaah, lamun wah Tuan Guru ndek tahajud ya uli apa malik. Tetap tahajud seorang Tuan Guru. Nggih, oleh karena itu hadis ini adalah menjamin tiang penunggum sami lamun peduli dengan soleh sekek doang ten gubuk situ arak jaminan bala itu akan tertolak dengan kehadirannya seorang yang soleh. Alhamdulillah makin Tuan Guru Pak Fathi, Tuan Guru Haji Sya'rani, Tuan Guru Haji Syafari, Tuan Guru Dr. Fahmi dah kan satu Mekah tahu lugu selang tele.
Misal sakit tuan guru itu 100 kepala keluarga ya yang mencegah bala. Ini hadis para jamaah, bukan qaul ulama, tapi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawayang nike tiang sangat berharap pelunggung sami khususnya mari dakwah ngiring rajin-rajin ngaji. Dengan kita banyak mengaji, mengkaji kitab Allah, Rasulullah, maka dengan itu balak sambil nakut makin nike insyaallah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah ngaji marah pengandika sabaru tumitul qalbi, matinya hati itu jauh. Lamun wah tisi isi ayat, tisi isi hadis, tisi isi qaulul ulama, terang benderang angan tiang pelungguh sami. Allahumma ya muqallibal qulub, basan tuan dulu sabaru. Ya Allah yang suka membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah, kuatkanlah hatiku ya Allah, hati kami ya Allah terhadap agamamu. Kemudian maranika tertajah dua si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam soal tiang pelunggum sami ndek tetap tiangan situ. Laun pacu berjamaah, laun ndek walau datang seorang iman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Papa berembi jaga tadah lan juru mati tak tay kanan ke masjid. Papa satu angan sa abot malas lanjulu. Apa begitu? Mula mereka dah. Jadi namun tak tolok angan sa pacu ke dendek tunda-tunda. Pergi ke masjid, pegang Al-Quran. Gambaran tiang pelunggum sami sampun tiang gambarkan totale kui. Wah kebaca itu totale kui gitu. Bapak dengan beketuan berhenti di sisi Allah Ta'ala situ. Berhenti ini nak sakit setan itu atas siksa ke neraka. Berapa takdir tempuh terus dengan mah ya leh nempelek terus. Iya jawaban itu. Pertama, ada orang sakit situ. Ibu ada orang sakit. Tak dampak dari sakit itu yang kita rasakan. Tak ruang sakit itu. Itulah wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ruang wujud dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu keberadaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan. Tempele. Tak ruang sakit. Lagu idap rasa atau dampak dari sakit itu ada kita rasakan. Kedua ini setan sakit lemak taman neraka sakit. Kulit ketemu kulit tempelek, kulit pipi dengan kulit tangan, kulit ini dengan kulit sakit apa deh? Sakit setan itu lemak taman neraka. Usah ketelu nisi ku jamaah tu wah bayangin diri mata tempelek. Nah ini jelus ini ndek kuat itulah takdir. Di bahasa tasawuf nih kan. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan kegiatan tiang pelunggum sami luar biasa setiap Sabtu, setiap Ahad, setiap pengajian ya Allah. Terutama ayahanda nih kan ya, pelunggum ini istiqomah luar biasa. Terutama ibu dan bapak itu tahu ibu, tahu dia istiqomah luar biasa. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Bisa sulit saran istiqamah. Sehingga di Nahdlatul Wathon itu Bapak Ibu ada telur sering diucapkan oleh Maulana Syekh. Yakin, ikhlas, istiqamah. Yakin, ikhlas, istiqamah. Itu doa bahasa. Lebih yakin siap susah. Apa aja ngemek laut di doa rezeki nenek itu yakin. Lebuk yakinan siap dan cukup sekedar yakin lamun ndek barangin isi usaha yakin ala narak bayi rezeki lah narak bayi lalu yang ada usaha ndek salah masih. Kemudian ikhlas sulit ikhlasnya lamun ndek maksa diri sulit ikhlas. Sehingga Imam Al-Ghazali marakun kesebutan pun ke Ihya Ulumuddin cerita ke Imam Al-Ghazali situ ngaji gara-gara roti kering. Yang penjuru dengan alim, aku jak kalau ngaji aku adik sak tebing roti lah selesai ngaji. Tetap dan gara-gara roti. Akhirnya apa yang terjadi? Telang roti situ. Yang datang adalah
Ikhlas. Iya aneh. Oh, mah kalau ngajikeun Tuan Guru Syaroni adik sa jenang anuan si sehatan si gara-gara karena niatnya sehat ya silakan enggak apa-apa. Tapi tingkatannya adalah ikhlas pada akhirnya. Kemudian yang terakhir yakin ikhlas istiqomah gitu. Ikhlas mau istiqomah ya sulit. Nih para jamaah sekalian rahimani wa iyyakum ya iyyakumullah. Kemudian baru terbawas masalah surgi, terbawas masalah neraka, terbawas masalah ruh. Ya Allah, namun tak mikir-mikir bu apa atau mau ke dunia sini sebenarnya. Wayan tuah mikir apalagi tiang penunggun saat berumur petang dasi ke atas. Lamun dengan tica nomor petang dasi umur ke atas bundik mikir akhirat, iya manusia rugi. Karena baginda Rasulullah SAW intan terbangkit dari Nabi yang terresmian dari Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berusia 40 tahun. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad sambil mikir ruang akhirat lemak, padahal usianya sudah 40 tahun, padahal usianya sudah 50 tahun, rugi jadi manusia. Wayan tak perbaiki diri, wayan tak perbaiki diri. Apalagi nama sebelum 40 tahun dia sudah memikirkan tentang akhirat. Itulah manusia yang cerdas. Pulang sami sawah 60 tahun memesim dan periduk dunia aja. Salah. Ya, kita pikirkan tentang akhirat. Nih, sebelum doa yang sampean tasawuf ini, Bu. Nggih. Seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Yang lihat di kitab Minhajul Abidin halaman 344. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, telah berkata Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmatinya, sahibatu aksaru rijalullah ta'ala wali, saya banyak bersahabat dengan para wali Allah fi Jabalil Lubnan, di dekat pegunungan Lebanon gitu. Fakana yusunani, maka mereka berwasiat kepadaku, idza raja'ta ila abna'id dunya, wahai Ibrahim Idham, lamun tula kun dengan luit lema, fa'idhum bi arba'i khisalin, nasihati 4 perkara selamat nuah. Kullahum, katakan kepada mereka wahai Ibrahim, yang pertama mayyaktsura al-akli la yajid lazzatil ibadah. Mudahan ditamu tiang niat. Saya selalu tan medaran ndik nak mau ticang kelezatan ibadah. Hidup piring sejelo ibu-ibu pelingin. Sepiring ya, namun nyampah ya setengah piring, namun ke jelo ya sepiring, namun ke malam sepiring. Iya, wah. Jadi lamun luwe lalu tamu makanan lagu sampuna na basi ya Tuan Guru Syaroni kubur berarti ndek. Jadi tiang barar kamelak ketua Nina ketahu. Jadi dia minta mau ke itu buat melak ndek jamaah. Tergantung oleh pekayunan pelingkat kami. Lamun daga nasi tata medara lagu edak apa kosam kasem kena lemangan, insya Allah mokoh deh. Jadi letak kebahagiaan seseorang itu di dalam hati. Dek napelarin gara-gara makanan, dek larin gara-gara bergizi dek. Dakan dengan launden pemangan lalu solah hati angan dek nuah tersinggung, dek nuah sili, dek nuah kembi. Ini mokoh masih. Ini mokoh. Jangan suuzon para pengandikan Tuan Guru Saburu. Jangan suuzon ketika Bapak Ibu melihat Tuan Guru Syaroni mokoh lah melak Tuan Guru kunde. Dia melak, ya paling dua telur piring, sak sejelu, ya sekali ampun. Ya, jadi bahasa Ibrahim Adham terpesan si para wali kun Lebanon, mayak sural akli la yajid lazzatil ibadah. Barang siapa yang banyak makannya, maka dia tidak akan menemukan kelezatan ibadah. Kare sendak yang sendak. Kedua, nah singkat-singkat. Wa may yanamu katsiran la yajid fi umrihi barakatun. Saya selalu tantedam ke malam menujam ke jelu menujam 16 jam tedam. Berapa la yajid fi umrihi barakatun.
Ndak nak mau picah umur sak berkah. Apalagi yang belum sami tedam hingga subuh. Aneh ndek mau berkah. Barang siapa yang banyak tidur, maka dia tidak akan menemukan keberkatan pada umurnya. Pira ketanjuran tedam si dokter ini malam kita dianjurkan 4 jam. Kejelu 4 jam. Lalu namun dia mau tedam kejelu 4 jam, tanjuran beluk jam ke malam. Misal selesai sembahyang isi, mendarat, sama tedam. Karena di siang hari kita tidak bisa istirahat, maka di malam hari kita memperbanyak istirahat. Ikan jadi saya mengoleh entedam ndek nak tican umur berkat di sidi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa man talaba irda'un nasu fala yanzuru ridha rabbi. Masyaallah, nauzubillah min zalik. Saya cari muka. Apa bahasa Selanglen cari muka? Carmuk bahasa Indonesia. Saya apa bahasa Selanglen carmuk ya? Oh, sama namanya ruwe. Pokok sama namanya ruwe no aneh. Saya carmukkan manusia ndek nak teridiwan sida Allah Subhanahu wa taala. Ada lagu nih berjamaah. Lamun cari muka ke guru, misal pelonggur, assalamualaikum tuan guru, hadir tiang mangke, kanggo. Ya, kanggo. Lalu lah dalam urusan dulu ndek kanggo. Kesolah sidi hingga 5.000 julu. Andeng kanggo itu. Atau memuji dengan julu. Belem sidi selang lit lah, mulut hebat-hebat dengan selang lit. Lalu pada akhir hingga saya ke 1.000 julu. Andeng kanggo itu. Mau cari muka kepada guru boleh. Ia tak beda ni jamaah. Ada samara pengendikan sabar, ada satu ikan bisa hadir bisa endik. Ampuri tuan guru, salam. Nggih, salam. Endik tujuan riak sebenar endik. Lalu ada satu ikan bahwa pada hari itu dia menghadiri majlis taklim. Lalu maratur sabar, lamun nak cari muka dengan tujuan harta benda nek kanggu. Malah di dalam sebuah hadis saya cari muka dengan tujuan harta benda setengah agama ke dalam diri dengan situ terkurangi setengah. Namun cari muka pendengar bertujuan arah udang di balik batu, ada tujuannya di balik itu, maka agamanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 1/2, 0,5% dari apa yang dia miliki dari urusan agama. Dekanggu cari muka. Nggih, dekanggu. Mutahayu ieu wah. Kemudian terakhir para jamaah hadirin rahimakumullah, wa man yaksural kalami bil fuduli wal ghibati fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang banyak ucapannya, luwih cerita, luwih tan berkisah, luwih tan bergibah, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebenarnya monang itu paling solah jamaah. Namun ada bahas paling solah temonang sebenarnya. Dendek bercerita, dendek berkisah, dendek macam-macam unikane. Lalu menarak dengan manusia muslim sama baru itu, luwih cerita, luwih gibah, fala yakhruju minad dunya. Nah, maka dia tidak akan keluar dari dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan keluar dari agama Islam ketika dia meninggal dunia. Lamun su'ul khotimah buedak malik jamaah. Ya, oleh karena itu 4 pesan ini jangan perbanyak makan kalau tidak dibutuhkan. Yang kedua, jangan perbanyak tidur kalau tidak dibutuhkan. Yang ketiga, jangan banyak carmuk kalau tidak dibutuhkan, kecuali guru dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mari kita jangan terlalu banyak berbicara, bercerita, berkisah. Seorang cerita rabai lebih lah, kecuali maratadah tiang legal mik nani menjenang ngando terus bercerita menteri maulana syekh telu mata ngebinjek bertirai dengan nyebut muntah mereka rame coba ibu-ibu sebab lanjutan menteri maulana syekh ya jabing nican Syekh Zakaria Bilal waktu satu bancor telu mata dengan nyebut Menteran tengeru iku
telu maten cek Ram ngatang guru nurudan jadi nyebut lah ni telu maten tele Tangguru nurudan ya sebutnya dik nyebut terus dari ini ya astagfirullah keceplosan itu ibu Lendek nyanduk jadi kan untuk lembut berjualan berarti kecuali mengaji bercorak Tuan Guru Al-Mukarram tidak jadi masalah lama-lama nak sudang dua air rasul hawim timubad lo dayu bercerita je dia manfaatin tidak ada manfaatnya dia hantar bang ampura Tuan Guru ampura jamaah baru itu dinem kena berapa pela mana syah itu yang bahasa Maulana Syekh Zakaria Bilal dengan Mekah yang bin ijazahan doa mentera apa? Mentera bata temuru itu ya. Di mantiang ya mau lamun terlelek-lelek lemak si geti si mentera yuah itu tijuk si teladu telematan titik-titik. Selesai. Nggih bang buat ngiring si 21 صوب الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والإخواننا والأخواتنا لهم الفاتحة